Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack dari santan dan juga satu butir telur ya, namanya bolu santan. Ini hanya cukup diaduk aja. Untuk cara pembuatannya simple dan gampang banget. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak videonya sampai selesai. Siapkan di sini satu butir telur ya, yang suhu ruangan, jangan yang dari kulkas ya. Jika dingin maka biarkan terlebih dahulu di suhu ruangan hingga telurnya itu tidak dingin. Oke, kemudian di sini akan aku tambahkan dengan setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu juga akan aku tambahkan sekaligus 75 gram gula pasir. Lalu kocok lepas aja hingga telurnya ini menjadi pucat ya untuk warnanya. Tidak perlu sampai mengembang, jadi cukup menggunakan whisk manual seperti ini aja. Oke, setelah telurnya ini pucat seperti ini, kemudian akan aku tambahkan dengan tepung. Di sini aku menggunakan tepung terigu ya, yang pro sedang sebanyak 130 gram. Lalu juga tambahkan dengan setengah sendok makan baking powder. Jangan keliru dengan baking soda ya. Kemudian tambahkan 65 gram santan instan. Gram atau mili ya. Pokoknya yang paling kecil deh ukurannya ya. Kemudian setelah itu aduk hingga tercampur. Di sini supaya lebih mudah aku mengaduknya menggunakan spatula aja. Kalau menggunakan whisk kayak gini cenderungnya nempel-nempel ya. Kemudian supaya lebih gurih akan aku tambahkan dengan sejumput garam atau kurang lebih setengah sendok teh ya. Lalu terakhir akan aku masukkan margarin cair sebanyak 50 gram. Ini yang sudah suhu ruangan ya. Jangan panas untuk menuangnya. Jadi biarkan terlebih dahulu di suhu ruangan hingga dingin. Oke, aduk balik dengan menggunakan spatula seperti ini hingga margarinnya itu menyatu dengan adonan. Nah, kalau semuanya sudah tercampur rata, kemudian akan aku siapkan untuk cetakannya ya. Aku di sini menggunakan cetakan bolu jadul. Ini udah aku oles dengan margarin dan aku tabur tipis-tipis dengan tepung terigu. Kemudian di sini nanti akan aku oven. Kalian bisa menggunakan oven listrik maupun oven tangkring. Sama ya. Awalnya harus dipanaskan terlebih dahulu baik oven listrik maupun oven tangkring 10 menit sebelum adonannya masuk supaya suhu di dalam oven itu bisa stabil. Oke, kemudian ambil adonan kurang lebih 2 sendok makan lalu masukkan ke dalam cetakan. Nah, jika kalian tidak punya cetakan seperti yang aku punya ini, kalian boleh menggunakan cetakan apa aja. Nah, selanjutnya masukkan semuanya ya ke dalam cetakan hingga selesai. Jika kalian tidak suka santan, boleh santan diganti dengan susu UHT atau susu bubuk yang dicairkan. Nah, untuk snack ini juga bisa tahan lama ya, jadi cocok untuk hidangan lebaran juga. Nah, selanjutnya kalau sudah dimasukkan ke dalam cetakan semuanya, di atasnya supaya lebih cantik akan aku tabur dengan menggunakan choco chip. Nah, choco chip ini bebas ya, bisa choco chip atau mungkin juga bisa mesis, bisa juga ditaburi dengan keju. Jadi sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Oke, setelah ditaburi dengan choco chip semua, kemudian akan aku oven. Di sini oven selama 30 menit, suhunya 170 derajat Celcius. Penggunaan apinya api atas bawah. Kalau menggunakan oven tangkring, oven dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil selama 50 menit. Nah, setelah 30 menit sudah selesai di oven, kemudian angkat lalu biarkan hingga dingin, baru nanti setelah dingin bisa dikeluarkan dari cetakannya. Kalau masih panas itu cenderungnya nanti akan bergerimpil ya di bagian samping-sampingnya, jadi pastikan benar-benar sudah dingin baru dikeluarkan dari cetakan.
Oke, ini sudah dingin, kemudian keluarkan dari cetakannya. Kalian bisa lihat ya, tekstur luarnya itu garing. Ini kalau di suhu ruangan bisa bertahan 1-3 hari ya. Ini menggunakan santan, kalau kalian menggunakan susu tentunya akan lebih lama untuk waktunya. Jadi kalau menggunakan susu kira-kira maksimal bisa sampai 5 hari di suhu ruangan ya. Oke, ini akan aku tunggu benar-benar dingin terlebih dahulu. Kalau sudah benar-benar dingin, baru di packing, masukkan ke dalam plastik seperti ini supaya terlihat lebih cantik, lalu diberikan stiker. Ini cocok banget ya untuk ide jualan, untuk hantaran, atau mungkin juga untuk sajian lebaran nanti. Supaya lebih praktis dan lebih simple, kalian membuatnya yang banyak sekalian, karena ini kan aku membagikannya hanya satu resep ya, dari 1 butir telur menjadi 8 cup. Jadi kalau menggunakan 2 telur berarti menjadi 16 dan begitu seterusnya ya, kelipatannya. Berlaku kelipatannya maksudnya. Oke, ini sudah selesai semuanya dikemas. Kemudian kalau untuk hantaran bisa dimasukkan ke dalam mika seperti ini, mika nampan ya namanya, lalu diberikan tutup. Atau bisa juga sebagai ide jualan loyang mika seperti ini. Nah, untuk harganya silahkan aja tentukan sendiri ya berapa harga jualnya, karena aku sering banget dapat protesan, itu harga jual segitu terlalu murah, kemahalan. Nah, sekarang supaya lebih gampang silahkan tentukan sendiri aja deh untuk harga jualnya. Oke. Nah, ini aku akan mencoba satu ya. Kalian bisa lihat tekstur di dalamnya sangat lembut, walaupun di bagian luarnya itu sedikit garing gitu ya. Jadi ini mirip banget seperti bolu jadul zaman dulu. Oke, ini rasanya enak dan juga, oh iya bunda lupa ya, karena aku membuat videonya ini kan sebelum puasa, jadi mohon maaf ya kalau di video ini aku mencicipi hasil masakanku, karena kemarin ada yang protes katanya puasa-puasa kok nyicipin hasil masakan, karena video yang aku buat ini sebelum puasa ya. Jadi aku menayangkannya memang setelah puasa. Jadi mohon maaf ya jika terganggu dalam aku mencicipi masakanku. Oke. Lembut. Oke, gitu aja ya. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Resep-resep aku, sampai bertemu kembali di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.